warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil musyahidin wa la hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa ila hadrati Syekh Habib Abdul Mu'ti Muhammad Dawawi bin Umar Ajawi wa ila hadrati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa jami'i masyayikhina muallimina mudarrisina syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa tasi'ah, dan istri yang ke-9 yang masih ada saat Rasulullah wafat, Juwairiyatu bintu Al-Haris, yaitu Juwairiyah bin atau putri Al-Haris. Waqa'at yaumal Muryasi' fi sahmi Thabit ibn Qais ibn Syammas. Juwairiyah ini apa sebenarnya tertangkap kali begitu. Ya kan dulu ada perang, jadi waqa'at itu tertangkap sebenarnya. Tertangkap pada perang Muraisi' pada bagiannya Thabit bin Qais bin Syammas. Fakatabaha ala tis'i awaq minad dhahabi fa'addaha anha wa tazawwajaha. Ada pada bagian Thabit bin Qais bin Syammas, lalu beliau mukatabah, itu memerdekakan budak secara mencicil. Ala tis'i awaqin, sebanyak 9 kati minad dhahabi, ya emas. Fa'addaha, lalu beliau menunaikannya atau menebusnya, ya anha, daripada Juwairiyah tadi, wa tazawwajaha, dan kemudian mengawininya. Jadi awalnya ketika terjadi perang mungkin Juwairiyah ini jatuh ke tangannya Thabit bin Qais bin Syammas. Kan jadi budak tuh kalau begitu, ya. Kalau dulu kan perang sistemnya begitu. Tidak ada penjara, yang kalah itu ditangkap kemudian jadi budak. Akhirnya bagaimana cara untuk mendapatkan Juwairiyah yang ada di tangan Thabit bin Qais bin Syammas? Rasulullah mengadakan perjanjian cicil, ya, supaya bisa mengambil atau mendapatkan Juwairiyah tadi. Nah, maka dicicillah dengan 9 kati emas, ya. Lalu setelah selesai menunaikannya, lalu ya Rasulullah mengawininya. Wa kanat ismuha Barrah. Ya, awal namanya adalah Barrah. Banyak nih orang Arab jahiliyah dulu namanya dengan Barrah. Fasammaha, lalu Rasulullah merubah namanya sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah, ya, dengan nama Juwairiyah. Permata kecil, ya. Juwairiyah itu artinya permata, tapi karena bentuknya ditasghir sehingga dijadikan mata, apa artinya menjadi permata yang kecil. Wa kanat zata jamalin, dan beliau Juwairiyah itu adalah wanita yang cantik. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah, falam na'lam imra'atan aktsara barakatan ala qaumiha minha. Kami tidak mengenal ada satu perempuan yang lebih
besar, yang lebih banyak keberkahannya bagi kaumnya sendiri dibandingkan dengan Juwairiyah, ya. Artinya Juwairiyah itu di kampungnya, di tempat dia berada itu besar manfaat dan keberadaannya begitu. Ada orang susah dia yang nolongin, ya. Ada orang butuh-butuh dia bantuin. Jadi orang kampung tersebut pokoknya kalau ada apa-apa, ya, itu cari jalur dan jalan keluarnya itu melalui, ya, Juwairiyah. Ya, di kampung sih semestinya ada selalu orang yang kayak begitu tuh, ya. Dia nggak jadi orang kaya, tapi sangat memungkinkan dia bisa mencari solusi, ya, untuk segala permasalahan yang dihadapi orang. Ada yang kaya bakhilnya luar biasa, ya kan. Orang datang ke rumah ceramahin habis-habisan, ya kan. Habis gitu udah disuruh pulang. Yang begitu jangan tuh jadi orang begitu tuh, ya. Kalau emang kagak mau membantu, ya, jangan nyeramahin orang gitu. Udah orang susah kasih ceramah doang, ya kan gitu. Ada orang yang modelnya begitu, ya. Tapi ada juga orang yang, ya, hidupnya sederhana, nggak jadi orang kaya-kaya banget, tapi kalau orang datang ke rumah dia tuh, ya, segala permasalahan ada aja tuh jalan keluarnya begitu, ya. Dia bisa mencarikan jalan keluarnya bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang kampungnya. Itu Juwairiyah tuh istri Rasulullah modelnya kayak begitu, ya. Ada ayat yang menjelaskan tentang pilihan, ya, pilihan istri-istri Rasulullah mau dapat dunia atau mau tetap, ya, ikut bersama Rasulullah, ya. Waktu itu udah kita bahas tuh ayatnya, ya. Pada akhirnya istri-istri Rasulullah itu tetap untuk memilih hidup bersama Rasulullah. Itu menggambarkan bahwa istri-istri Rasulullah tuh sebagai manusia biasa ada juga rasa pengen supaya jadi orang kaya gitu, ya. Nah, tapi Rasulullah seolah-olah mencegah, ya, mereka lebih mengedepankan milih dunia daripada milih akhirat, kira-kira seperti itu. Gambaran ayat ini menunjukkan betapa bahwa istri Rasulullah, ya, kalau ada rencana pengen kaya, itu dia orang miskin atau orang kaya kalau begitu? Orang miskin. Logikanya kan begitu kan? Mana ada orang kaya pengen kaya, ya kan? Nggak ada cerita gitu, orang kaya pengen kaya, tapi orang miskin pengen kaya banyak gitu, ya. Orang kaya ya udah, nggak ada ungkapan-ungkapan gue pengen kaya gitu misalnya, nggak ada, ya. Tapi kalau orang miskin cerita pengen kaya banyak, kan begitu, ya. Nah, pada ayat yang kemarin dijelaskan tuh bahwa Rasulullah, ya, disuruh memilihkan istri-istrinya itu mau ikut Rasulullah atau mau dikasih harta begitu, ya. Pada akhirnya mereka jauh lebih memilih, ya, untuk ikut kepada Rasulullah. Ini sebagai tanda, ya, ketika ada keinginan mereka ingin jadi orang kaya, nah terbukti kalau begitu mereka adalah orang-orang miskin, kan gampangnya begitu, ya kan. Kalau di satu cerita gitu, di satu kitab ada berita bahwa ada orang lapar pengen makan gitu, ya. Itu kan buktinya kalau gitu mereka kemungkinan besarnya cerita orang susah begitu, ya. Karena apa? Kagak ada bakalan ceritanya orang kenyang itu dijadiin cerita begitu. Apa yang mau diceritain orang kenyang, ya kan? Orang kenyang kan udah aman kalau begitu. Yang jadi bahan cerita yang mana? Yang lapar, yang susah itu jadi bahan cerita, ya kan begitu. Nah, ketika Rasulullah istri-istrinya ngadu tuh pengen dapat ini, pengen punya ini gitu misalnya, ya kan. Ah, itu tandanya kalau begitu, ya, istri-istri Rasulullah termasuk, ya, apa namanya, orang-orang susah gitu, karena ceritanya mereka pengen jadi orang kaya gitu, ya. Akhirnya disuruh pilih tuh, mau kaya saya kasih, ya, tapi cerai, ya, atau tetap hidup bersama saya dalam kondisi seperti itu. Mereka lebih memilih bersama Rasulullah. Itu pertanda bahwa istri-istri Rasulullah tuh, ya, gampangnya, ya,
mereka adalah orang-orang yang susah lah, bukan orang kaya gitu. Tapi dikatakan oleh Aisyah bahwa Juwairiyah adalah tidak ada satu orang perempuan yang keberkahannya itu kami temukan dibandingkan dengan Juwairiyah. Ingat ya, keberkahan itu bukan selalu bentuknya banyak harta, bukan ya. Keberkahan itu ziyadatul khair, katakan tambah banyaknya kebaikan begitu ya. Pokoknya setiap kali di kampung itu ada permasalahan, ngadunya sama Juwairiyah, selesai ya. Gitu aja, kira-kira seperti itu gampangnya ya. Wa tuwfiyat bil Madinati, dan beliau Juwairiyah meninggal di Madinah fi Rabi'il Awwali, pada bulan Rabiul Awal, sanata sittin wa khamsin, tahun 56. Waqad balagat sab'ina sanatan, usianya mencapai 70 tahun. Wa shalla 'alaiha Marwan bin Al-Hakam, dan menyolatkan ya atas jenazahnya diimami oleh Marwan bin Al-Hakam. Nah, ya berarti termasuk sampai panjang juga tuh usianya ya. Sampai usia 70 tahun gitu. Tambihun. Biasanya isinya ini kaitan-kaitan dengan bahasa ya. Qauluhu saudatu wa ramlatu ya. Ucapan syair yang ada di syair sana tuh saudah wa ramlah dan seterusnya, itu bacanya saudatu wa ramlatu, yuqra'ani bi ghairi tanwinin. Ya, dibaca tanpa menggunakan tanwin. Wa qauluhu Juwairiyah, dan ucapan syair atau syair Juwairiyah, tapi yuqra'u bisukun, dibaca dengan sukun. Antis inis watin ya, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, gitu kan. Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Padahal kalau ngikutin Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatun gitu ya. Sofiyatun Maimunatun wa Ramlatun, mestinya begitu. Nah, tapi tidak menggunakan tanwin. Demikian juga kata Juwairiyah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, mestinya Juwairiyatun gitu ya. Lil mu'minina ummahatun mardiyah gitu. Nah, dibaca dengan sukun. Wa amma baqiyatul asma, adapun nama-nama yang lain, fatuqra'u bit tanwin, maka dibaca dengan tanwin, lil wazni, karena ngikutin wazan ya. Baharnya bahar Rajaz nih kalau nggak salah begitu ya. Wa qauluhu, dan kata penyair lil mu'minin, kata lil mu'minin muta'allaqun bi mahdhufin, terkait dengan kata yang dibuang, sifatun li ummahat ya, merupakan kata sifat bagi kata ummahat ya. Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah gitu ya. Wa qauluhu ummahatu, dan kata penyair ummahatu khabarun li mubtada'in mahdzufin ya, adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Wal makna, atau jelasnya takdirnya tuh wa kulluhunna ya, wa kulluhunna, dan semuanya mereka itu, nama-nama yang disebutkan dalam syair tersebut, mitlu ummahatil mu'minin ya, seperti ibu-ibunya orang mukminin. Dalam hal apa titik temunya istri-istri Nabi itu sebagai ibunya orang mukmin, sebagaimana ibu-ibu kandung mereka gitu. Fil ihtiram, pertama di dalam hal menghormati. Anak sama ibu wajib hormat gitu ya. Nah, umat Nabi sama istri-istri Nabi wajib hormat juga, sebagaimana hormatnya anak kepada ibu. Wal ijlal ya, memuliakan ya, ibu dimuliakan oleh anak-anaknya, istri-istri Nabi dimuliakan juga oleh umat Nabi. Wa hurmati nikahihinna, dan dalam segi haram menikahinya ya, dari zaman Nabi Adam kagak ada ya aturan agama Islam
di mana anak diperkenankan nikah dengan ibunya, nggak ada. Tapi yang nyeleweng ada, ya, di mana anak nikahin ibunya. Kalau nggak salah Raja Namrud tuh, ya, Raja Namrud itu termasuk itu nikah dengan ibunya sendiri. Karena Raja Namrud pada waktu itu lahir dari ibunya pada waktu itu wanita paling cantik, tapi bapaknya mati tuh waktu muda begitu, ya. Bahkan katanya sebelum Namrud lahir sudah mati tuh bapaknya. Sampai Namrud gede, nggak ada yang berani mengawini ibunya. Ya akhirnya yang ngawinin Namrud itu sendiri gitu, ya. Baru saya ya dengar atau baru saya baca cerita itu tuh, ya. Ya yang jelas sih adalah pokoknya begitu. Padahal secara logika ya dan secara syariat agama manapun begitu, itu tidak dibenarkan seorang anak menikahi ibunya. Begitu juga istri-istri Nabi di hadapan umatnya itu tidak ada boleh satu orang pun yang menikahi istri Nabi setelah Nabi wafat. Ya, kan mohon maaf status istri Nabi kan janda tuh. Termasuk Aisyah kan termasuk masih muda. Nikah umur 7 tahun. Ya, nikah umur 7 tahun. Berhimpun atau hidup bersama Rasulullah umur atau 2 tahun setelahnya, umur 9 tahun. Itu di Madinah. Ya, nikahnya di Mekah, bersamanya di Madinah. Hitung-hitung dah, nikah 7 tahun anggap di Madinah. 10 tahun dah kita hitung bersama Nabi, maaf ya, nikah di Mekah 10 tahun di Madinah, kan berarti 11 tahun lah jadi istri Nabi. 7 tambah 11 18, ya 18 tahun kan, ya bagi kita sekarang ini 18 tahun kira-kira baru lulus SMA kan kira-kira, ya. Kalau masuknya umur 7 tahun, masuk SD, lulus SD 14, ya. Terus masuk SMP 17 tuh ya, apa? Iya 17 kan. Masuk SMA 17 tambah berapa? 3 tahun lagi kan gitu. Ya sekitar itulah tuh baru lulus SMA sekarang itu kira-kira. Aisyah ditinggal Nabi tuh usia sekitar itu. Kan usia muda banget kalau begitu, ya kan? Ya artinya sangat memungkinkan Aisyah tuh masih dalam kondisi yang cantik sekali begitu, ya kan? Nabi sendiri memanggilnya dengan ungkapan ya Humaira gitu kan, ya. Karena orangnya putih kemerah-merahan, jadi panggilnya ya Humaira. Kalau bininya hitam manggilnya apa tuh kalau begitu? Ya Suwaida gitu ya. Yang hitam marang gitu. Nah, jadi sekalipun Aisyah ya sebagai istri Nabi yang satu-satunya perawan tuh masih muda, ya, tapi kedudukannya sebagai ummahatul mukminin, maka siapapun yang ada pada waktu itu, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dekat dah, ya, itu tidak diperkenankan untuk mengawini Aisyah sebagai istri yang paling muda lah dari Rasulullah tuh, ya kan? Pada waktu itu kan Ali masih ada, ya. Terus Utsman masih ada, Umar masih ada, sahabat-sahabat besar lainnya masih ada, ya kan? Andaikan itu diperkenankan, sangat memungkinkan di antara 3 sahabat tadi bisa menikahi Aisyah gitu. Tapi permasalahannya, kedudukan Aisyah itu sudah menjadi ummahatul mukminin. Nah, sebagaimana ibunya orang-orang mukmin ditasbihkan gitu sebagai ibunya anak-anak, maka anak-anak tidak boleh menikah kepada ibunya, maka istri-istri Rasulullah juga tidak boleh dinikahi oleh umatnya, ya, oleh umat Nabi Muhammad, termasuk sahabat-sahabat yang paling dekat pada waktu itu, ya. Ala jami'il umam, ya, pada semua umat, hatta ala baqiyatil anbiya, bahkan ya semua nabi pun demikian, wal mursalin, dan para rasul alaihimussalam, salam sejahtera atas mereka, li'annahum min ummatihi, ya, karena para nabi dan rasul itu termasuk dari umat Rasulullah. Walaupun pernyataan ini sih hampir tidak logis gitu, karena tidak ada lagi rasul ya yang hidup ya setelah Rasulullah meninggal begitu, secara zahir gitu ya, secara zahir itu enggak ada. Kalau mau dicari secara ya
di luar itu, misalnya katanya ada yang bilang Nabi Allah Khidir masih hidup gitu kan, Nabi Idris masih hidup katanya dan sebagainya ya, tapi kan sulit untuk ditemukan gitu ya kan, sulit ditemukan. Qauluhu mardiyah, ungkapan penyair mardiyah bitakhfifil ya'i, dibaca dengan ringan ya, artinya tidak ditasdidkan, jangan dibaca mardiyah gitu, bukan, tapi dibaca mardiyah gitu. Lil wazni, mengikuti wazan. Wa huwa khabarun li mubtada'in mahdhufin, kata mardiyah adalah khabar bagi mubtada yang dibuang. Ai wa kulluhunna mardiyatun lillahi, ya, semuanya itu istri-istri Nabi diridhoi oleh Allah, wali rasulihi, dan juga bagi kepada rasulnya, li ta'atihinna lahuma, karena taatnya mereka kepada keduanya, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, sebenarnya kalau wanita yang taatlah ya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya, itu jaminan surganya paling gampang tuh ya. Nabi bilang ayyuma mura'atin, ya, perempuan mana saja salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zaujaha, qila laha, ya, udkhuli min ayyati jannatin sya'at, katanya ya. Perempuan 4 tuh ya, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, puasa, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada Allah, taat kepada suami, ya udah dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu yang mana saja dia mau. Saya nggak pernah tuh dengar laki-laki digituin sama Rasulullah gitu ya, laki-laki mana saja gitu ya kan, yang sholat, yang puasa, yang taat sama istrinya gitu misalnya ya, masuk surga dari pintu sebelah mana aja gitu. Nggak ada hadisnya, yang ada hanya buat perempuan doang gitu ya, walaupun ungkapannya ringan tapi pelaksanaannya tetap berat gitu ya. Khatimatun, penutup dari bahasan ini. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, waqad mata sallallahu alaihi wasallam an tis'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lalu meninggalkan, ya, yang masih hidup tuh 9 istri. Wa aqada, dan beliau pernah akad nikah ala khamsa asyarata, kepada 15 orang perempuan atau 15 kali nikah ya. Wajtama'a fi ismatihi, dan berkumpul di dalam lindungannya, ihda asyarata, 11 orang perempuan, wa talaqat nataini, dan beliau menceraikannya sebanyak 2 orang. Wa tis'u allati tuwfiya anhunna, dan 9 orang yang ditinggal wafat ya oleh Rasulullah dari istri tersebut adalah Saudah bintu Zam'ah, wa Aisyah, wa Hafsah, ya, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, ya. Hadza tartibu tazawujihi iyahunna, ini adalah tertibnya kawinnya Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi kalau yang di sini katanya tuh urutan kawinnya Rasulullah itu seperti itu, ya, dimulai dari Saudah, terus Aisyah, Hafsah, dan seterusnya, ya itu. Intaha, demikian yang dikatakan oleh Asy-Syarqawi itu. Qala Hasan Al-Adawi, berkata Sa'al Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi fi Masyariqil Anwar, di dalam kitab Masyariqul Anwar. Qala fil Mawahib, beliau berkata di dalam kitab Al-Mawahib, wal muttafaq alaihi, dan yang disepakati, anna azwajahu allati dakhala bihinna, bahwa istri-istri, ya, yang dimana Rasulullah betul-betul bersetubuh kepadanya, walam yutalliqhunna, dan tidak diceraikannya, ihda asyarata mar'atan, yaitu sebanyak 11, ya, ada 11. Situn min Quraisy, 6 dari suku Quraisy. Siapa saja? Wahunna, mereka itu adalah Khadijah binti Khuwailid,
Aisyah bintu Abu Bakar, Hafsah bintu Umar, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, wa Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, wa Saudah bintu Zam'ah. Wa arba'una Arabiyatun, dan 4 dari bangsa Arab, ya. Aimin khulafa'i Quraisy, yakni dari petinggi-petinggi Quraisy. Wa illa, kalau tidak, fal kullu Arabiyat, semuanya adalah orang Arab, tapi ini petingginya orang Arab. Siapa? Zainab bintu Jahshin, Maimunah bintul Haras, Zainab bintu Huzaimah, wa Juwairiyah bintul Haras, ya. Itu udah 6 sama 4, 10. Wa wahidatun Israiliyatun, dan 1 orang lagi, ya, dari keturunan kaum Bani Israel. Siapa? Wahia Safiyah bintu Hay, yaitu Safiyah bintu Hay An-Nadiriyah, ya, dari suku Nadiriyah. Jadi di kalangan istri Rasulullah ada juga tuh orang Israel kalau gitu, ya. Ya, mungkin kalau kita baca sih memang yang namanya orang Israel, betapapun sekarang kelihatannya jahatnya gitu, ada orang Israel yang memang bagian daripada ahlul kitab, dan mereka juga dulunya taat, ya. Laisu sawaan, ya. Min ahlul kitab ummatun qaimatun ana al-lail wa yasjudun, gitu ya, kalau nggak salah ayatnya. Tidaklah semuanya sama. Ada di antara ahlul kitab, ya, yatluna ayatilah ana al-lail, ya. Ada ahlul kitab yang memang membaca kitab-kitab Allah, berarti kitab-kitab terdahulu tuh memang menjadi bahan bacaan juga sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Wa yasjudun, dan mereka juga melakukan sujud. Berarti dulu mah orang Israel masih ada yang baik gitu, yang ngikutin sunnah dan aturan para nabi yang ada pada waktu itu, ya. Kalau dibaca sejarah, orang Israel itu mulai jahat itu ketika zaman Nabi Musa tuh, ya. Mulai saat itu tuh hampir boleh dikatakan Bani Israel udah, ya, bandel lah pokoknya begitu. Ngelewatin wilayah kaum Samud. Ada Tuhan yang disembah oleh kaum Samud, badannya badan orang, palanya pala sapi, ya. Itu Bani Israel bilang teman Nabi Musa, coba Musa, kita punya Tuhan kayak begini, keren kali, ya, kira-kira kamu begitu tuh, ya kan. Nabi Musa langsung jawab, goblok lu, kira-kira begitu tuh, ya kan. Ada Tuhan Rabbul Alamin, malah minta Tuhannya kayak begitu, kira-kira seperti itu. Itu nggak selesai itu, ya, nggak selesai, itu masih dalam proses perjalanan sampai mereka, ya, di Tursina tuh, di mana Nabi Musa harus mengambil kitab Taurat dan Lauhah pada waktu itu. Musa Samiri yang ikut hijrah bersama Nabi Musa pada waktu itu banyak menyimpan emas, dan dia punya debu yang pernah diinjak oleh Jibril alaihissalam, atau kudanya Jibril alaihissalam katanya. Itu manakala telapak Jibril yang menginjak debu, lalu telapakannya itu, ya, bekas diinjaknya itu disiramin ke patung-patung benda-benda, itu katanya bisa hidup. Bahkan, ya, ada yang bilang katanya bisa bunyi walaupun gak hidup. Itu tahu tuh Musa Samiri, ya, melakukan sedemikian. Maka ketika Jibril datang kepada Musa Samiri, itu diambil tuh telapakan kakinya, dikumpulin. Jadi pada zaman itu tuh ada Musa sebagai nabi dijaga oleh Firaun, ada Musa Samiri dijaga oleh Jibril. Yang dijaga oleh Firaun jadi nabi, yang dijaga oleh Jibril kafir. Gimana tuh jadinya? Apa kurang hebatnya tuh Jibril menjaga orang, tapi hasilnya kafir. Sementara Firaun yang ingkar kepada Allah, bahkan ingkar, ya, kepada siapa saja mengaku sebagai Tuhan, memelihara Nabi Musa, ya, Nabi Musanya jadi orang beriman begitu. Nah, itu tahulah tuh, ya, Nabi Musa, orang-orang Bani Israel pada waktu itu, bahwa bisa ada patung yang akan disiramin telapak kakinya Jibril, itu bisa hidup. Maka ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina selama 41 malam begitu,
Nah, itu Musa Samiri membentuk emas menjadi patung anak sapi. Ditaburin berdebu-debu bekas telapakan malaikat Jibril. Bunyi itu sapi tadi itu. Maka itulah ya yatakhiduna asnaman atau yatakhiduna ijla. Mereka menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa turun, udah Nabi Harun saudaranya itu yang dihajar gitu kan. Kenapa kok mereka jadi maksiat lagi ya? Dan seterusnya tuh seperti itu, sehingga akhirnya pada waktu itu sebagai kafaratnya mereka yang nyembah patung sapi itu wajib dibunuh, dan yang membunuh itu harus keluarganya sendiri ya. Jadi kalau ada suami nyembah patung anak sapi, yang membunuh harus istrinya gitu. Kalau ada anak menyembah patung anak sapi, yang wajib membunuh bapaknya. Begitu sebaliknya ya. Pada waktu itu katanya kurang lebih ada 70.000 orang tuh yang terbunuh pada waktu itu. Masuk ke wilayah Palestina. Pada waktu itu masih ada orang-orang di wilayah Palestina tersebut yang istilahnya badannya besar-besar, jago-jago, itu disuruh perang tuh. Bani Israel membandel lagi sama Nabi Musa. Musa, ente aja tuh perang sama Tuhan ente. Kami duduk di sini nungguin. Kalau ente selesai, kami masuk, katanya begitu. Ya, itu Bani Israel sampai seperti itu. Lebih jahat lagi dalam bidang akidah, mereka mengatakan, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, kami enggak percaya kepadamu Nabi Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Ya, luar biasa kan. Pengen beriman kepada Nabi Musa tapi taruhannya ngelihat Allah begitu. Pantasnya sih dibalik tuh ya. Kami tidak beriman kepada Allah kecuali kamu ngunjukin Tuhan. Misal begitu. Ini malah dibalik, pengen ngelihat Allah, taruhannya iman kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kan ada di depannya itu. Tapi taruhannya adalah ngelihat Allah tuh ya. Bani Israel tuh mulai dari tangan Nabi Musa seterusnya tuh mulai dah tuh ya. Jadi ya bangsa yang ya bandel lah istilahnya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walam Tsumma qala Al-Hamzawi, kemudian Al-Hamzawi berkata lagi, walam yadhkur raihanah minaz zaujat. Ya. Tetapi tidak menyebut Raihanah sebagai istri daripada Rasulullah. Wa dzakaraha minas sarairi, dan menyebutnya sebagai budak ya. Jadi budak yang tidak dimerdekakan kalau begitu. Wa amma ma'adiha zaujatan, adapun kalau seandainya menyebut Raihanah adalah sebagai salah satu istri, fahunna itnata asyrata imra'atan, maka semua istri Rasulullah berjumlah 12 orang. Wa tuwfiya antis minhunna, dan Rasulullah wafat pada waktu itu masih meninggalkan 9 istri. Rasulullah sampai kawin dengan banyak istri ini adalah memang minal khasais. Hanya Rasulullah saja yang diperkenankan boleh begitu gitu. Melihat ya tugas beliau banyak, ibadah beliau juga banyak ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, kita nggak bisa niru Rasulullah dalam hal kawin gitu. Giliran kawinnya ditiru, ya. Giliran dakwahnya, giliran pengorbanannya, ya. Giliran bangun malamnya, kagak, ya kan? Rasulullah punya bini 12, bangun malamnya nggak hilang, nggak berhenti, ya. Kita punya bini 12, ya udah, cemplakan mulu kalau begitu ya kan? Iya, 12 bini ya kan? Satu malam aja itu bini nggak dipakai kan repot jadinya ya kan, pasti ada yang ngiri ya kan. Lah lu daripada sembahyang melulu mending lu cemplakan sama gua kan, kira-kira begitu kata bininya, repot jadinya. Nah maka hanya umatnya ya yang diperkenankan itu sebanyak 4 istri saja ya, lebihnya udah nggak boleh lagi. Maka siapapun yang mengatakan bahwa ya fankihu ma tabalakum tuh dengan cara menjumlahinya, itu adalah kata Syekh Ali As-Sabuni
adalah orang-orang yang berfikirnya jauh dari Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau dijumlahin pakai 2 dulu dah gitu, 2, 3, 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Terus wasulasa 3. Ya, waruba 4. Itu kalau ngitungnya udul tersebut dihitung memang 2, 3, 4. Kalau udul masna dihitung 2, 2 gitu misalnya. Ya, 3, 3. Terus 4, 4. Ya, 2, 2, 4. 3, 3, 6, 10. 4, 4, 8. 18 kalau gitu bininya. Ya kan? Nah, yang kayak gini kata ahli as-sabun itu di dalam ta'adduduz zaujat dibilangnya itu adalah pemikiran yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam sejarah tidak ada lagi satu sahabat Rasulullah pun yang di dalam kekuasaannya, di dalam pangkuannya gitu, pengasuhannya, ada sahabat yang beristri lebih dari 4 tuh enggak ada. Ya, tabi'in dan sahabat itu tidak ada yang beristri lebih dari 4. Kalau ada, kemungkinan besar pasti salah satunya meninggal, cerai, ganti lagi. Mungkin dihitung nih, ya, ada sahabat punya istri 4, mati, kawin lagi. Oh, ini dihitung istri yang kelima katanya. Iya benar, tapi yang ada pada waktu itu istrinya tetap 4 gitu, ya, karena yang satu sudah meninggal. Atau satu dicerain, kawin lagi, hitung lagi, tuh istri yang kelima katanya begitu. Iya benar, tapi yang ada pada sahabat hanya ada 4 saja, begitu. Kalaupun itu ada begitu, ya. Jadi nggak ada cerita di dalam sejarah Islam sahabat Rasulullah, tabiin yang ngikutin Rasulullah benar-benar tuh, ya, sampai istrinya ada 9 begitu misalnya. Nah, itu enggak ada, ya. Apalagi di sini istri Rasulullah katanya sampai 12, hanya untuk Rasulullah saja. Tidak boleh diikuti oleh yang lain karena ini masuk dalam kategori khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam biwahyin, dan tidak pernah Rasulullah melakukan perkawinan kecuali berdasarkan wahyu, ya. Jadi nanti ada wahyu yang tertulis, ada juga wahyu yang memang hanya untuk Rasulullah saja. Ayat Rasulullah kawin mana ada? Ya, dalam Al-Quran. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad misalnya, ya ayuhan nabiyyu gitu misalnya, kawinilah Aisyah, kawinilah Hafsah, kawinilah ini enggak ada ayatnya. Berarti ada wahyu tapi hanya sampai kepada Rasul saja gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma tazawwajtu ahadam min nisa'i," tidaklah aku mengawini satu daripada istri-istriku, wala zawwajtu syai'am min banati, dan tidaklah aku mengawinkan sedikit pun dari atau satu pun daripada anak-anak perempuanku, illa biwahyin, kecuali datang wahyu, kecuali berdasarkan wahyu, ja'ani bihi Jibril, yang dibawa oleh ya Jibril kepadaku, mir Rabbi azza wa jalla, dari Tuhanku azza wa jalla. Intaha, ya. Jadi dasar hadis ini menjadikan bahwa Rasulullah tidaklah kawin ya berdasarkan kemauannya, tapi memang berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, anna nikahahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda fihi minas sighah, ya, harus ada sighatnya, walau bilafzil hibati, sekalipun dengan bentuk penyerahan, ya, maka diucapkanlah fayaqulu zawwajtu nafsi, ya, aku kawinkan diriku sendiri, wa qabiltu hadza, dan aku terima ini, fi ghairi nikahil wahibati, bukan pada menikahi perempuan yang menyerahkan dirinya, nafsaha, akan dirinya perempuan tersebut, lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma hiya, adapun perempuan yang menyerahkan dirinya, fala yahtajulaha, maka tidak perlu ada sighat lagi, kama qalahu Syarqawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Ini juga termasuk keistimewaan Rasulullah, ya. Rasulullah nikah, ya,
Cukup dengan kata-kata zawaitu nafsi, lalu Rasulullah bilang qabil, itu udah gitu aja cukup. Bahkan kalau ada orang yang dinikahkan oleh Rasulullah itu juga punya nilai keistimewaan. Rasulullah ngomong aja, ya udah tuh bini lu, selesai itu begitu, ya udah tuh bini lu, tuh laki-laki mau ijab kabul kayak kagak, nggak usah. Dan kalau Rasulullah yang ngawinin tidak harus itu pakai walinya, ya. Kalau ada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen nikah, ya. Terus siapa orangnya? Nih si Fulan, ya kan? Nih Fulanah. Udah, saya jadikan perempuan ini sebagai milik kamu. Jadi udah, ya. Padahal tuh si perempuan kan harusnya ada walinya ya. Tapi kalau yang menikahkan Rasulullah udah selesai semuanya. Itulah salah satu bentuk-bentuk keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perempuan yang menyerahkan dirinya, udah ya Rasulullah nih, saya menyerahkan diri saya supaya menjadi istri kamu. Ya kalau kata Rasulullah, baik terima kasih, ya udah selesai, ya nggak ada tuh mana wali, mana saksi, itu nggak ada, ya. Untuk Rasulullah tuh sampai seperti itu, Allah berikan keistimewaan. Nah ini tidak bisa dicontoh, ya tidak bisa dicontoh oleh diri kita. Kalau seandainya kita, ya orang kaya kalau gitu misalnya, ya terus ada perempuan yang demen sama kita, bang saya nyerahin diri dah sama abang nih, ya kan, wah ya udah gue terima. Nggak bisa, ya kan, harus tetap ya ada walinya, ada saksinya dan lain sebagainya. Nah ini ya walaupun memang ada di dalam syariat Islam, tapi hal-hal yang sedemikian ini hanya terbatas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu udah kagak boleh, ya. Di luar itu kagak boleh. Pendapat yang berbeda antara imam mazhab misalnya, ya itu tidak pernah dijadikan sebagai standar bolehnya dan boleh dilaksanakannya. Misalnya ada imam yang mengatakan bahwa saksi itu sunnah, pegang tuh satu mazhab, saksi sunnah, berarti kalau tidak ada saksi nggak apa-apa, ya kan, sunnah doang gitu. Terus wali pakai wali enggak? Nah, enggak perlu. Kalau perempuannya janda enggak pakai wali. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan as-saibu ahaqqu binafsiha. Tuh, ya. Perempuan janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Ini ada yang menafsirkan bahwa si janda itu kalau mau kawin enggak perlu wali katanya, dirinya aja ngawinin. Tuh, ada yang ngomong begitu tuh pendapatnya. Padahal dalam hal mana seperti ini, janda itu tidak boleh dipaksa oleh wali mujbirnya, gitu maksudnya. Kalau anak perawan, ya itu bapaknya boleh tuh mengawinin, kamu harus kawin dengan dia. Kalau enggak boleh kawin. Boleh itu begitu. Wali mujbir itu bapak dan kakek, ya. Itu kalau perawan masih boleh diperkenankan kayak begitu. Kalau udah janda enggak boleh begitu. Maka pilihan yang benar, as-saibu haqqu bi nafsiha, janda itu lebih berhak memilih siapa suaminya. Bukan mengawinkan dirinya sendiri, karena yang namanya perempuan tidak ada yang boleh mengawinkan dirinya sendiri atau mengawinkan orang lain. Tapi ada yang berdalil begitu tuh katanya, ya, bahwa kalau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Berarti kan saksi dianggap sunnah, ya hilang tuh dua orang. Wali dianggap nggak perlu karena istrinya adalah janda. Jadi kawin berdua aja itu kalau gitu, ya. Kata si janda, ya, saya nikahkan diri saya, ya, kepada engkau dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Suaminya bilang, saya terima nikahnya kamu dengan mas kawin dibayar tunai, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Jadi udah berdua doang kawin kalau begitu, ya. Kalau itu diturutin begitu, lah udah, ya kan. Banyak orang kawin kagak ada tarumnya gitu misalnya, ya kan. Tahu-tahu udah jadi laki bini gitu kan. Kacau tuh begitu Islam jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun alaina. Wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata zidatan lana fi kulli khair
waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.